Selamat sore Pak dosen, selamat sore teman-teman semua. Nama lengkap saya Maria Magdalena Utoboro dengan NIM 2103020113, kelas C, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan review buku dari Agus Comte. Buku ini ditulis oleh seorang Mike Gane, diterbitkan pada 6 Juli 2006 dengan tebal 176 halaman. Agus Comte diakui sebagai pendiri ilmu sosiologi dan agama kemanusiaan. Kontribusi Comte terhadap sejarah dan filsafat ilmu telah sangat mempengaruhi metodologi positif. Dia menciptakan istilah sosiologi dan memberikannya konten pertamanya, dan terkenal karena memiliki sosiologi gender dan emosi ke dalam sosiologi. Ide dari seorang Agus Comte berasumsi bahwa revolusi budaya dan masyarakat modern belum mencapai tujuan akhir. Comte mendirikan sosiologi sebagai proyek untuk menyusun sosiologi sebagai dasar ilmiah, untuk refleksi filosofi dan politik, untuk memberikan doktrin politik baru, dan ide-ide yang diwariskan sebagai kesatuan radikal kohesi. Revolusi Comte sebagai penyimpangan interpretasi yang menempatkan jalan-jalan revolusi dalam perspektif dari krisis budaya dan sosial Eropa sejak awal abad ke-13. Ide dari seorang Comte yaitu konsisten bagaimana sosiologi di hari ini. Eropa telah menyaksikan fragmentasi kekuatan spiritual Katolik yang bergeser secara virtual dan dimusnahkan secara revolusi oleh Prancis. Sosiologi menjadi doktrin sosial sebagai dasar kekuatan spiritual baru. Kekuatan secara bertahap memulihkan posisi kekuasaan Gereja Katolik untuk mencapai otoritas temporal di abad pertengahan. Agus Comte menyelesaikan studi pendiri hukum tiga negara. Agus Comte merasionalkan kehidupan emosional sebagai pemurnian dan spiritualitas yang bermanfaat. Untuk mencapai tahap akhir, kediktatoran akan memurnikan kehidupan ekonomi kaum komersial dengan menjalankan hegemoni moral baru. Otoritas berdasarkan ilmiah yang selaras dengan pengetahuan akan menjamin era perdamaian dan stabilitas secara rasional masyarakat positisme yang dibentuk Comte untuk menentang kaum liberal dan komunis. Comte mengungkapkan dalam hukum berfungsi sebagai pengatur ruang sejarah. Skema tiga negara bagian disarankan sebagai kedua dan upaya untuk melegitimasi perilaku revolusi sebagai tahap tertentu dalam urutan jangka panjang sebagai kritik terhadap tujuan Napoleon. Agama kemanusiaannya. Tidak mengherankan bahwa pemahamannya tentang hubungan antara jenis kelamin mencerminkan perpecahan mendasar dan berbagai jenis otak pria dan wanita dan diverifikasi secara ilmiah penyelidikan pada masanya. Antara dua sistem sosial di mana prinsip feminim cinta aturan, prinsip maskulin intelek, Paris akan menggantikan Roma sebagai hari suci Eropa dan Clotilde akan menggantikan Maria dalam agama ikonografi. Masalah dalam menilai Comte. Dalam halaman atau bab ini, kita telah menyajikan Comte membutuhkan penemuan metodologis karena dia tidak bisa benar-benar menggunakan eksplorasi sederhana. Comte menemukan cara untuk mengatasi ini dengan membangun ide-ide yang cerdik, kekuatan primer, yaitu teologi dan sains, dan efek sekunder. Modernitas keadaan metafisik penuh dengan kritik,
dan negatif fenomena seperti individualisme radikal yang identifikasi dari teori sebagai fenomena sementara yang normal atau sebagai proses patologis yang mempengaruhi artikulasi ikatan sosial yang dimana semua yang dibutuhkan pembenaran metodologi untuk keadaan ketiga negara tersebut. Apakah gagasan Comte tentang keadaan metafisik masih relevan? Inti dari disiplin ini adalah memahami mendalam bahwa kerangka evolusioner masih relevan dan ketidakpercayaan sebelum narasi, tetapi mereka yang ingin melarikan diri dari kedua sisi persamaan ini menemukan rute mereka mengarah pada gagasan kompromi antara kekuatan penjarahan. Auguste Comte adalah sosok yang luar biasa dicintai atau dibenci. Modernitas cair, kontribusi yang terletak pada kontinu antara cemerlang, intuitif, dan ramah memiliki kekuatan perlawanan karena sebagai Laudere Ford pernah berkata, dia dari tentu saja dikenal sebagai pendiri sosiologi dalam arti bahwa diciptakan kata dan memberikannya konten pertama yang disebut sebagai hukum 3 negara bagian. Sejarah filsafat sebagai salah satu pendiri utama filsafat positivis, bahkan jika posisinya sendiri pada positisme yang berbeda dari logika, kemudian seorang tokoh utama dalam sejarah sains menggambarkan karya dan cum laude tetap juga diketahui bahwa Comte berkontribusi pada etika dan memang menciptakan altruisme. Berikut, kemajuan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Masalah bagi Marx adalah untuk membenarkan anggapan bahwa ini adalah siri yang diatur oleh satu hukum dan rangkaian ini menang progresif. Tapi di utama Marxisme tetap terikat pada prinsip ekonomi penentuan dan teori urutan progresif mode produksi. Penyebab tersembunyi dan seluruh konsep penjelasan ilmiah yang mencegah dari mengadopsi ekspresi. Konteks dan materi sosiologi. Comte tidak menciptakan kata sosiologi. Sampai pada tahun 1839, ia menyebut ilmu sosialnya sebagai fisika sosial, terletak dalam bidang fisiologi sosial hukum. Dasar dominan pada tahun 1822, sebuah hukum yang dia baptis sebagai hukum 3 negara. Setiap sosiolog menyadari bahwa ketiga negara adalah teologis, metafisik, dan positif. Bagaimana adalah hukum 3 negara ini tidak begitu mudah untuk dijawab. Seperti yang terlihat adalah laporan yang memuaskan tentang itu pernah ditulis. Comte mendefinisikan dengan cukup sebagai hukum berurutan yang berkelanjutan, hukum suksesi atau filiasi, hukum suksesi negara. Konteks dan materi sosiologi. Langkah transisi terlalu mendadak, jurang terlalu lebar. Kemajuan adalah mungkin dari teologis ke negara metafisik, tetapi ini adalah bukan karena tindakan logika internal, hanya karena rasionalitas manusia membuka dirinya seperti perkembangan dari teologis ke metafisik. Bentuk sebenarnya adalah hasil pengembangan eksternal dari alasan positif dan ilmu dalam perlengkapan dalam pertumbuhan industri dan teologi dengan dua proses yang bertindak untuk melemahkan teologi. Bahan baku untuk sosiolog. Kekuatan spiritual yang terdiri dari para sarjana industri untuk memerintah Eropa setelah kekalahan Napoleon di Waterfall. Formulasi Comte sendiri adalah ditulis dalam bahasa yang berbeda, lebih koheren dan spesifik secara empiris.
Bahan mentah sejarah ditempatkan di bingkai hukum ilmiah. Karya ilmiah yang diperlukan untuk reorganisasi masyarakat yang dianggap sebagai yang paling mendasar, ada perubahan yang sangat mendasar dalam mode presentasi. Comte menerapkan persenjataan lengkap metodologi dengan muncul sejumlah pertimbangan teoretis, dan pada tahun 1824 mengakui Saint-Simon dan mengatakan bahwa karya-karya mereka membentuk satu tubuh doktrin. Keintiman sosial sains dan yang baru politik. Pada November tahun 1825, pertimbangan pada Sains and Savart yang terbuka secara dramatis dengan penyataan penuh ketiga hukum negara bahwa yang mengeksplorasi beberapa implikasinya, dan bahkan di sini meninggalkan argumennya di tingkat dasar, tingkat elaborasi. Pada tahun 1825 ia mempresentasikan karya hukum sebagai berikut. Manusia mulai dengan memahami fenomena dari segala jenis sebagai akibat dari pengaruh langsung dan terus-menerus di agen supernatural. Kekuatan spiritual dan intelektual jenis baru hegemoni. Pertimbangan tentang kekuatan spiritual yang ditulis ketika Comte